Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada hari ini, di rumah kita masing-masing, dalam persekutuan kita, baik itu secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Senang sekali hari ini, hari Minggu 28 Februari 2021, minggu terakhir di bulan Februari. Tidak terasa sudah 2 bulan kita lewati di tahun 2021 ini. Banyak hal, banyak berkat, banyak kebaikan Tuhan yang kita bisa sama-sama rasakan. Hari ini mari kita mengingat kembali semua kebaikan Tuhan. Mari kita mengingat kembali setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat ibadah bersama pagi hari ini. Sekalipun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi hati kita satu. Hati kita bersama-sama mengarah, menengadah kepada Allah yang punya, yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mohon pimpinannya. Mari kita mohon penyertaannya. Sehingga ibadah kita pagi hari ini menjadi ibadah yang boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Terima kasih untuk setiap kesehatan, kekuatan, penghiburan, sukacita yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ini tiba saatnya kami membawa hati kami membawa hidup kami kembali di hadapan Engkau di dalam ibadah pagi hari ini. Mari hadirlah bersama dengan kami. Mari hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Sebelum kami memulainya, secara khusus kami menyerahkan setiap perangkat yang kami gunakan, setiap jaringan yang kami gunakan. Mari Tuhan bersama dengan kami, juga dengan sound system yang ada di ruangan di tempat ini. Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga biar oleh kemurahan Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Kami yang ada di rumah boleh menangkap sinyal, boleh menangkap suara dengan baik, dengan jernih, dan kami percaya di atas semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Belah kasih dari surga turun di setiap perkumpulan kami pagi hari ini, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat pujian ini bersama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi,
kita angkat pujian ini. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Sekali lagi mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Alirkan kasih-Mu Tuhan dalam setiap hati kami, sehingga hati kami, hidup kami menyebarkan kasih ke banyak orang. Mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari yang maha kuasa, kasih dari yang maha kasih, kasih dari Allah Bapa. Saat ini kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan kebaikan-Mu. Kami boleh rasakan anugerah-Mu, kemurahan-Mu di dalam setiap hidup dan keberadaan kami. Buka hati kami buka mulut kami, menyatakan Engkau Allah yang baik, menyatakan Engkau Allah yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih dari tempat tinggi mengalir memenuhi setiap kami, menghangatkan hati kami, menghangatkan jiwa kami, memberi kelegaan, memberi sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Bila kami mengingat kebaikan-Mu, itu cukup bagi kami. Karena tak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami. Karena tak pernah sekalipun Engkau mengabaikan kami. Tetapi kami tahu, kasih-Mu bukan tentang perasaan kami. Kasih-Mu tetap ada, sekalipun seakan-akan kami tidak merasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi hadirlah dalam ibadah virtual kami pagi hari ini.
bersama setiap keluarga, bersama setiap individu, bersama setiap kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, kami tahu ini karya-Mu. Kami tahu ini adalah kesukaan-Mu ketika kami memuji dan membesarkan Engkau. Lanjutkan karya-Mu, awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kami serahkan ibadah virtual kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam satu nama yang mengasihi, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, boleh lambaikan di kameranya, tunjukkan bahwa hari ini kita bersuka cita. Hari ini kita mau merasakan hadirat Allah lebih lagi. Karena ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Amin. Boleh kasih salam kanan kirinya dengan satu keluarga. Jikalau sendiri boleh kita high five dengan saya di sini. Tos. Oke, Bapak Ibu, kita akan angkat pujian kita dengan sukacita. Kita akan sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Dalam hadirat Tuhan, letak kekuatan kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dengan sukacita sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali lagi sama-sama, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
Puji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang memegang kendali hidup kita. Dia memutar waktu. Dia yang menguasai hari. Kita akan persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu, sekalipun kita ibadah virtual, Bapak Ibu tetap ada kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan melalui rekening gereja berdasarkan nomor rekening yang nanti akan ditampilkan di layar Bapak Ibu. Tetapi terlebih dahulu mari kita akan sama-sama tutup mata, kita akan berdoa menyerahkan biar persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Tak terhitung berkat-Mu bagi setiap kami. Di tengah ibadah kami ingin mengambil waktu, memberikan persembahan. Memang tidak seberapa jika dibanding dengan kebaikan-Mu. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami, untuk kami setia dengan perkara kecil, karena kami percaya, ketika Tuhan melihat kami setia dengan perkara kecil, Engkau akan memperkarakan perkara-perkara yang lebih besar kepada kami. Oleh karena itu, mari Tuhan menguduskan, menyucikan setiap persembahan yang kami ingin berikan di hadapan Engkau. Biarlah persembahan ini boleh dipakai secara maksimal untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik, secara khusus lewat gereja lokal di mana kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita, karena Tuhan sudah memberkati kami dengan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Sambil persembahan, Bapak Ibu bisa memencet nomor rekening yang sudah ditampilkan. Kita akan siapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti di depan saya katakan, 2 bulan kita sudah melewati tahun 2021. Hari-hari berjalan dengan cepat. Ada sukacita, ada duka cita. Ada kemenangan, kadang kita merasa terpuruk. Tetapi di dalam semuanya itu, Tuhan yang memegang kontrol atas hidup kita. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur yang mengatakan bahwa ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah ungkapan pemazmur ini juga menjadi doa kita bersama. Tuhan menolong kita menggunakan hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan bijaksana. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan sepenuh hati, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari
ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari sama-sama katakan, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Ini yang menjadi ungkapan kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Tolong kami agar kami menjadi orang-orang yang terus bijaksana menggunakan hari-hari kami, menggunakan waktu-waktu kami, sehingga hari dan waktu kami tidak berlalu sia-sia, tetapi kami boleh makin mengakar di dalam Engkau, makin memperdalam iman kami kepada Engkau. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Seberapa pujian, penyembahan, dan juga persembahan yang kami boleh berikan kepada Engkau, mari Tuhan ada di dalamnya. Dan bila Tuhan disukakan oleh semuanya itu. Dan jikalau sebentar kami akan duduk tenang, kami ingin belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu, mari tetap bersama dengan kami. Tolong hamba-Mu Bapak Pendeta Sunarto yang akan menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Allah lewat hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semata hanya untuk kemuliaan nama Engkau, semata adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami boleh makin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Roh Kudus berkaryalah di tengah kami. Kami alaskan seluruh kelanjutan dari ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Setiap kita katakan amin. Atau selanjutnya serahkan kepada Pak Narto. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya pagi hari ini saudara dalam keadaan yang baik, ada dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saya percaya juga hari ini saudara-saudara semua sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya juga hari ini saudara pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya sedikit mengingatkan firman Tuhan yang kemarin sudah kita bersama-sama dengar, bahwa saudara untuk menjadi orang Kristen yang baik, kita harus berbuah. Orang Kristen yang baik itu berbuah.
dan pohon tidak menentukan buah, ya. Tampilan sebuah pohon tidak akan menentukan buahnya, tapi buah itulah ya membuat pohon dikenal ya dari buahnya, Saudara ya. Nah, oleh karena itu Saudara, betapa indahnya tampilan pohon, betapa indahnya organisasi, betapa rapinya sebuah aliran, Saudara ya, sebuah ajaran dan sebagainya, Saudara. Saudara itu tidak menentukan buah. Ya, seperti hari-hari ini sedang ramai di media sosial, Saudara, bahwa banyak orang-orang Kristen, Saudara, mengklaim bahwa alirannya yang paling benar, alirannya yang bisa masuk surga, aliran yang lain akan masuk neraka. Saudara, ya sedang ramai saling serang menyerang antar orang Kristen, antar kelompok organisasi dan sebagainya, Saudara. Tetapi Saudara, saya mau tekankan kepada setiap kita ya bahwa kita ini Saudara dikenal oleh buah-buah kita ya. Kalau kita menjadi orang Kristen berbuah, itu sebuah bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar sudah mengalami kelahiran baru ya. Kita sudah benar-benar Saudara anak-anak Tuhan yang berjalan menurut kehendak Tuhan ya. Jadi bukan karena ya gedungnya yang bagus, ibadahnya yang begitu luar biasa dengan fasilitas ya, dengan musik yang mahal, dengan gedung yang sangat artistik ya, indah sekali, itu tidak menentukan Saudara, tidak menentukan kita ini orang Kristen berbuah atau tidak. Ya, justru kalau kita orang Kristen yang berbuah, Saudara, ya, kita tidak mengagungkan, kita tidak mempercantik fasilitas ya, tapi yang kita percantik adalah diri kita ya. Diri kita terus kita bangun untuk menjadi orang yang berkarakter Kristus ya, yang berbuah-buah lebat, yang dapat dirasakan oleh banyak orang, khususnya yang ada di sekitar kita ya, oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita, oleh sahabat-sahabat orang yang sering bersentuhan dengan kita, Saudara ya, bisa enggak hidup kita dirasakan ya. Oleh karena itu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini Saudara, saya beri judul bagaimana membangun keintiman dengan Allah ya. Karena Saudara, tanpa keintiman dengan Tuhan ya, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang berbuah-buah lebat ya. Ya, ini Saudara yang paling penting, intim dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar ya. Kamu adalah ranting-rantingnya, saya ini adalah ranting ya. Saudara-saudara anak-anak Tuhan dimanapun berada, saudara adalah ranting-ranting ya. Itu sebabnya Saudara, saya akan mengajak Saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 3 ya. Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya ya, dipotongnya atau dibuangnya ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Jadi Saudara, kalau kita memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan,
sudah pasti saudara kita akan berbuah ya. Dikatakan tadi kamu memang sudah bersih ya. Ayat berikutnya ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, ini keintiman, kedekatan, hubungan yang sungguh-sungguh sangat dekat saudara dengan Tuhan. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, ini keakraban. Ya, saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara, maka saudara kita pasti akan berbuah. Ya, saudara, ya banyak anak-anak Tuhan dalam perjanjian lama, saudara, mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang percaya yang berbuah, seperti misalnya Henok, saudara ya. Henok dikatakan bergaul begitu akrab dengan Tuhan, saudara. Begitu dekatnya dengan Tuhan, ya. Sampai saudara ya belum meninggal, Henok langsung diangkat oleh Tuhan. Ya, diangkat oleh Tuhan hidup-hidup saudara. Padahal Henok belum meninggal, belum mengalami kematian. Ya, tubuhnya belum kembali ke tanah saudara, tapi diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Karena apa? Karena akrabnya dengan Tuhan. Ya, saudara, ini penting saudara, memiliki kehidupan yang intim. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan, tanpa kedekatan dengan Tuhan, saudara, ya, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang berbuah, ya. Jadi saudara, ya, Yesus Tuhan kita adalah pokok anggur yang benar, ya. Kita akan mendapatkan nutrisi rohani, ya. Sehingga kita bisa menjadi ranting-ranting yang bereproduksi, ya, menghasilkan buah, saudara ya. Nutrisi rohani itu sangat penting dan itu saudara hanya dari Tuhan. Kita tidak mendapatkan nutrisi rohani saudara dari pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Ya, memang pengkhotbah dipakai oleh Tuhan ya saudara ya. Tapi saudara kalau kita pribadi tidak memiliki kedekatan, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara itu tidak ada artinya. Ya. Saudara, nutrisi rohani itu ya sangat penting ya. Ya, untuk pertumbuhan kita, saudara. Karena yang memampukan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah itu hanya Tuhan, saudara. Ya, hanya Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada kemampuan yang kita dapatkan untuk bisa berbuah. Ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, seperti Daud, saudara. Ya, Daud itu begitu dekatnya dengan Tuhan. Ya. Memang Daud bukan orang yang sempurna. Dia berapa kali jatuh, saudara ya. Ya, jatuhnya sangat parah, jatuhnya sangat menjijikkan ya bagi banyak orang, saudara ya. Tapi saudara, Daud selalu bangkit. Daud selalu kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Ya, karena dia orang yang dekat kepada Tuhan. Ya, orang yang dekat kepada Tuhan, saudara, itu bukan berarti tidak bisa jatuh, ya, bukan berarti sama sekali tidak bisa berbuat dosa. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti itu sempurna hidupnya, bukan, saudara. Ya, orang yang dekat Tuhan, saudara, mungkin suatu saat dia bisa tersandung, mungkin suatu saat dia bisa berbuat dosa, saudara. Tetapi, saudara, orang yang dekat dengan Tuhan akan segera bangkit. Ya, seperti Raja Daud mengatakan, ya, orang benar itu ya jatuh 7 kali, tapi dia akan bangkit kembali, saudara. Dia jatuh, bangkit lagi, jatuh, dia bangkit lagi, saudara. Haleluya. Ya, itu saudara, itu sebabnya saudara miliki ya kedekatan dengan Tuhan, keintiman lewat terus ya banyak bergaul dengan Tuhan. Ya, terus kita tidak melepaskan diri dari jalan-jalannya Tuhan, saudara.
Nah, saudara, itu pasti nanti kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, saudara ya. Yang kedua, saudara, miliki kehidupan yang menyukai kebenaran, menyukai firman Tuhan, saudara ya. Nah, saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 12, saudara ya. Ayat Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 ya. Kitab Mazmur pasal 112 ya, ayatnya 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, ya, kebaikannya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, keintiman yang kedua, ya, kalau yang pertama tadi bergaul, ya, intim itu berarti terus melekat dengan pokok yang benar, yaitu dengan Tuhan Yesus, ya, tidak pernah lepas dari hidupnya dari Tuhan Yesus, saudara, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berbuah. Dan yang kedua, menyukai firman-Nya, karena firman Tuhan itu, saudara, dalam kitab Yohanes adalah Allah sendiri. Ya, seperti firman Tuhan dalam kitab Yohanes 1 pasal 1 dan seterusnya dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi saudara, firman yang kita dengar, ya, kebenaran-kebenaran yang kita dengar dari Alkitab kita itu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan, ya, saudara adalah dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, di dalam kita, saudara, di dalam saudara, firman Tuhan tinggal, maka firman Tuhan mengatakan, ya, mintalah, ya, mintalah, bahkan permintaan kita, saudara, akan selalu dikabulkan oleh Tuhan, ya, karena orang benar mintanya pasti hal-hal yang benar, ya, tidak mungkin kita orang benar minta sesuatu yang tidak benar, ya. Tidak mungkin kita orang benar minta sesuatu untuk mencelakakan diri kita sendiri. Tidak mungkin, saudara ya. Jadi segala sesuatu di sini adalah sebuah permintaan yang dapat membangun kehidupan kita, ya, yang dapat menumbuhkan kekristenan kita, yang dapat menumbuhkan karakter kita, yang membangun kita bisa berguna bagi banyak orang, ya. Jadi saudara, permintaan orang benar itu pasti, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi saudara, saya ulangi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, ya. Saudara, kita harus menjadi orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan, ya. Perintah, ya, perintah Tuhan itu, saudara, harus selalu kita lakukan, ya. Perintah, ya, jangan mengabaikan perintah, ya. Perintah Tuhan harus, ya, kita sikapi dengan siap untuk mengerjakan, ya, seperti militer, saudara, ya, seperti tentara, kalau diperintah oleh komandannya selalu menjawab, siap komandan, ya, atau siap kerjakan komandan. Nah, saudara, kita sama Tuhan juga begitu, saudara. Terhadap perintah Tuhan kita harus suka, ya. Ya, suka itu bukan hanya sekedar membaca, suka itu
artinya mengerjakan, ya. Suka itu berarti kita melaksanakan perintah itu, saudara. Sekalipun, saudara, mungkin perintah Tuhan itu berat, ya. Perintah Tuhan itu, waduh, saya tidak mampu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kemampuan itu datang dari Tuhan. Ya, kemampuan itu datang dari Tuhan untuk kita, saudara. Ya, kemampuan itu dari Tuhan mengalir, ya, kepada kita. Haleluya. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang ya, maaf saudara, gangguan sedikit, ya. Jadi saudara, orang-orang yang di luar Kristus tidak punya kemampuan untuk melakukan kebenaran. Ya, orang-orang di luar Tuhan, ya, sulit, berat untuk melakukan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara, orang-orang di luar Tuhan, walaupun kita, ya, mendengung-dengungkan, saudara, ya, menuntut mereka, ya, untuk berbuat benar, mereka nggak sanggup, mereka tidak mampu, ya. Mereka baru sanggup, baru mampu kalau mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, itu sebabnya tugas kita, saudara, menyampaikan Injil, menyampaikan berita kesukaan, berita kabar baik kepada orang-orang di luar Kristus, supaya saudara mereka punya kemampuan yang sama dengan kita, yang berasal dari Tuhan, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, sangat berbeda dan perbedaannya sangat kontras antara orang yang ada Tuhan di dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus, dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat berbeda. Kalau kehidupan kita tidak sangat berbeda dengan orang-orang di luar yang belum percaya kepada Yesus, saudara, kekristenan kita jangan-jangan salah. Kita jangan-jangan belum menjadi orang Kristen yang lahir baru. Saya, saudara, percaya, dan saya yakin saudara juga percaya, setiap kita yang sudah lahir baru melalui percaya, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita pasti punya kemampuan melakukan perintah-perintah Tuhan, sekalipun perintahnya itu berat, ya, sekalipun saudara perintahnya itu sungguh-sungguh sangat berat untuk kita lakukan, kita diberi kemampuan, ya, kemampuan itu sudah ada dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus memberi kesanggupan kepada kita, saudara, untuk kita suka akan perintah-perintahnya, yang artinya kita suka mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi saudara, antara kita dengan orang-orang di luar yang belum percaya Tuhan, yang belum mengalami kelahiran baru, harus memiliki perbedaan yang kontras. Ya, kalau orang dunia sombong, ya, kita rendah hati, ya, harus lawan katanya seperti itu, saudara. Kalau orang dunia serakah, ya, bahkan mengorbankan orang lain, ya, untuk kebahagiaan, untuk dia mendapatkan banyak harta, serakah, saudara. Anak-anak Tuhan bukan serakah, ya, bahkan anak-anak Tuhan memberi kepada orang lain. Ya, kalau kita ditampar pipi kiri kita kasih pipi yang kanan, saudara. Ya, jadi saudara, ya, anak-anak Tuhan itu punya perbedaan yang kontras
dengan mereka yang belum percaya Tuhan. Jadi saudara, lawan kata ya. Lawan kata, kalau mereka sombong kita rendah hati ya. Kalau mereka serakah kita memberi ya. Kalau mereka gila jabatan ya, kita tidak gila jabatan saudara ya. Kita berserah kepada Tuhan karena jabatan itu adalah bukan milik kita, miliknya Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan ya, kedekatan keintiman kita kepada Tuhan itu sudah melalui kesukaan kita kepada firman Tuhan. Ya, kesukaan itu bukan hanya berhenti membaca, ya, bukan hanya sampai membaca, tapi sampai merenungkan firman Tuhan itu dan selanjutnya kita lakukan firman Tuhan sehingga kita menjadi orang Kristen yang berbuah-buah, ya. Nah, saudara, orang Kristen yang berbuah itu, saudara, buah-buahnya apa, saudara? Buah-buahnya bisa dinikmati orang lain, seperti di dalam Galatia pasal 5, ya, Galatia pasal 5 ayat 22, saudara, buah-buah roh adalah kasih, haleluya, haleluya, ya. Buah roh itu kasih, kasih agape, saudara ya. Anak-anak Tuhan yang sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya, ya, berbuah, ya. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dikendalikan oleh Roh Kudus, saudara. Ya, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerjakan firman Tuhan. Ya, nah, dan hasilnya apa? Hasilnya buah yang pertama apa, saudara? Buah roh tadi adalah kasih. Itu Galatia 5 ayat 22. Buah roh yang paling utama, ya, buah roh yang pertama adalah kasih. Ya, saudara, kasih kita ya kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, ya, itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau orang-orang Kristen tapi belum lahir baru. Ya, kasih, ya. Kalau kita baca lagi, kasih itu apa? Ya, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu adalah sabar. Ya, haleluya. Ya, kasih itu sabar, saudara ya. Orang sabar itu, saudara, ya, tidak mudah emosi. Orang sabar itu tidak mudah meledak-ledak, ya. Orang sabar itu sekalipun dia benar, ya, tapi masih disalahkan, dia banyak berdiam diri, ya, dia menahan diri, saudara. Tapi saudara, orang yang tidak sabar, ya, mentang-mentang dia nggak salah, ya, kalau dipersalahkan, saudara, langsung meledak seperti mercon, seperti petasan, ya, kena api sedikit langsung meledak, dor, ya. Nah, itu orang emosi nggak sabar, saudara, ya. Saudara, orang yang tidak sabar itu, saudara, aduh, kasihan, ya, tubuhnya menjadi tidak sehat. Ya, orang yang meledak-ledak dalam emosi itu, saudara, menguras energi dalam tubuh kita. Ya, energi seharusnya kita pakai untuk hal-hal yang baik, tapi karena mengalirnya lewat ya emosi. Ya, saudara, emosi itu menyedot energi kita, saudara. Ya, makanya banyak orang-orang yang gampang emosi itu mudah sakit, ya. Orang yang suka emosinya meledak-meledak itu, saudara, tubuhnya lemah, ya, imunnya tidak kuat, saudara ya. Coba saudara perhatikan orang yang sabar, ya, biasanya sehat, saudara ya, sehat, ya. Nah, orang sabar itu, saudara, ya, dia rela antri, ya. Kalau kita nggak sabar, saudara, ya, kita nggak mau antri. Tuh lihat kalau di antrian-antrian bayar listrik, ya, bayar telepon, ya, sekarang banyak kan tidak antri, sudah lewat ATM, saudara ya. Tapi contoh aja, saudara ya,
Orang saudara, kalau sabar itu dia mau antri, ya kalau dalam sebuah antrian panjang dia mau antri, mau nunggu waktu, ya itu bagus saudara ya. Makanya anak-anak kita latih untuk belajar ya. Kalau mau masuk sekolah ya masih kecil-kecil itu kita latih supaya berantri untuk masuk berbaris ya. Nah kelihatan tuh anak-anak yang tidak sabar biasanya saudara ya maunya yang paling duluan ya. Ya, kita latih. Nah, demikian juga hidup kita, saudara. Ya, kita harus memiliki kasih. Ya, buah-buah roh itu adalah kasih. Ya. Nah, saya tidak akan panjangkan tentang buah-buah roh dan kasih itu apa. Nanti kita akan bersama-sama lanjutkan, saudara ya, di hari-hari yang akan datang. Ya, kita akan bahas ya. Ya, kasih itu sabar, ya sabar itu harus bagaimana, ya saudara ya, sabar itu ya rela menunggu, ya mungkin saudara pergumulan doa kita kok belum terrealisasi, belum seolah-olah belum terjawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, kita sabar saudara. Ya, seperti orang yang datang kepada hakim yang lalim, ya terus saudara, karena hakim yang lalim tidak mengenal belas kasihan, tapi dia terus tidak jemu-jemunya, dia terus datang saudara, sampai saudara hakim yang lalim itu mengabulkan ya permintaannya. Demikian juga Tuhan kita saudara, ya Tuhan kita tidak seperti hakim yang lalim, ya. Tuhan kita akan cepat membenarkan atau mengabulkan doa-doa kita. Ya, mungkin kalau doa-doa kita belum dijawab, saudara, mungkin doa kita yang salah. Motivasi doa kita yang salah. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Karena itulah saudara yang akan membuat kita menjadi orang Kristen berbuah. Saudara dikenal ya sebagai anak Tuhan atau bukan dari buah saudara. Ya. Kita nggak bisa mengaku-ngaku sebagai orang Kristen yang paling benar, tetapi kita ternyata tidak didapati dalam hidup kita buah yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan untuk menjadi anak-anak Tuhan berbuah, ya kita harus menempel terus dekat dengan Kristus. Ya, kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus, saudara. Dan yang kedua, menyukai firman-Nya. Menyukai firman-Nya itu bukan sekedar membaca, tapi merenungkan firman Tuhan itu. Ya, sehingga pikiran kita ya dipenuhi dengan firman saudara, dan bukan berhenti sampai perenungan, sampai melakukan firman Tuhan. Itu menyukai, ya, bukan berhenti kepada membaca. Ada orang yang bangga, aduh saya membaca ya, Alkitab sehari ya banyak pasal, itu baik saudara. Tapi saudara bukan hanya berhenti sampai membaca, tetapi sampai melakukan. Ya, siap melakukan seperti prajurit saudara, siap melakukan komandan. Ya, perintah-perintah komandannya, perintah-perintah komandan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita lakukan, kita laksanakan sekalipun berat. Ya, seperti tadi saudara menjadi orang sabar, ya itu berat. Tapi kita pasti bisa, ya. Menjadi orang yang ya suka menunggu antrian, ya pada awalnya, ya kita tidak bisa. Tapi saudara, karena kita terus tidak berhenti melakukan perintah Tuhan, akhirnya kita bisa karena kemampuan kita dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, segala perkara, ya, segala perkara dapat aku lakukan, bisa aku lakukan, kata Rasul Paulus, karena Kristus. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Ya, maka
segala sesuatu sekalipun berat kita bisa melakukan. Kesanggupan kita bukan dari diri kita, kesanggupan kita dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, ya, hidupmu adalah bait Roh Kudus. Ya, jadi kesanggupan kita bukan dari kekuatan kita, tapi dari Roh Kudus, ya. Nutrisi rohani terus kita dapatkan untuk memberi kesanggupan kepada setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saudara diberkati dan saudara siap, ya, siap mengerjakan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya. Saudara pasti bisa. Ini lagu yang tidak asing, lagu yang sudah lama saudara ya. Kita akan angkat pujian ini. Ya, kita angkat pujian ini dari dari rapnya dulu saudara ya. Senang ketika kita berbuah. Orang-orang di sekitar kita, mereka akan menikmati dan senang menikmati buah-buah yang kita hasilkan. Orang-orang di sekitar kita akan senang ketika kita sabar. Orang-orang di sekitar kita akan senang ketika kita suka berbagi. Orang-orang di sekitar kita akan senang ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang senang, ya, dengan mengampuni. Haleluya. Mari saudara, kita belajar terus dari Tuhan. Kita tidak lepas dari Tuhan, tapi terus dekat intim dengan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Mari kita angkat tangan kita, saudara, sebagai tanda respon kita kepada firman Tuhan, bahwa kita mau dekat dengan Tuhan, tidak mau lepas dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar, sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang sejati. Kita tidak mau lepas dari Tuhan Yesus.
supaya kita terus mendapatkan nutrisi rohani yang menyanggup,kan kita untuk berbuah. Dan yang kedua, kita mau terus menyukai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami angkat sebagai respon terhadap kebenaran-Mu ya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Hanya Engkau yang memberi kesanggupan untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah-buah, dan buah kami menyenangkan Tuhan. Buah-buah yang kami hasilkan akan membuat orang di sekitar kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesanggupan kami datang dari Tuhan, bukan dari diri kami. Oleh karena itu kami serahkan segenap hidup kami ke tangan Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sebagai kepanjangan daripada pekerjaan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh lewat hidup kami, banyak orang juga percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau bersama kami, penyertaan-Mu sempurna. Engkau akan terus Immanuel ya Tuhan, yaitu Allah beserta kami, beserta orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan. Biar Engkau selalu lindungi, Engkau selalu jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, wabah pandemik COVID-19, biar dilalukan dari kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami imun, berikan kami kesehatan yang prima Tuhan, supaya setiap penyakit dapat kami lawan. Bukan hanya COVID-19, tapi penyakit apapun bisa lalu dari kehidupan kami. Bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami tetap eksis menjadi pribadi-pribadi yang sehat, produktif, diberkati Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati usaha, berkati pekerjaan-pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar semuanya sungguh-sungguh mendatangkan penghasilan untuk kesejahteraan, bahkan untuk kami menjadi umat Tuhan yang suka berbagi. Terima kasih Bapa, berikan kami penghiburan bagi kami yang sedang berkesusahan. Berikan kami Tuhan berkat-berkat pekerjaan dan sebagainya, supaya kami tetap bekerja juga. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami juga berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, mari Kau lawat bangsa kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan kebangunan rohani. Kami merindukan ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Supaya Tuhan, mujizat-mujizat yang luar biasa akan menyentuh setiap hati orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang yang percaya menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat-pejabat tinggi negara, penegak hukum, semuanya dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan. Kau tolong supaya roh takut gentar akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dijauhkan mereka dari korupsi, nepotisme Tuhan. Negara kami ini bersih dari segala ambisi-ambisi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga dengan demikian Tuhan, kemakmuran atas bangsa kami ini bukan sebuah mimpi, tapi
menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berikan kami roh kesatuan Tuhan. Jauhkan kami dari perpecahan yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok-kelompok gereja kami Tuhan. Kami mau agar gereja Tuhan bersatu menjadi tubuh Kristus yang sungguh-sungguh diberkati untuk menjadi alat-alat Tuhan luar biasa. Terima kasih, Kau berkati juga setiap gereja-gereja yang sedang melakukan ibadah, baik ibadah online maupun offline, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berpisah dan terimalah saudara pagi hari ini berkat dari Bapa di surga dan pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan oleh Roh Kudus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara. Saya akan sampaikan pengumuman. Saudara, pada tanggal 13 ya, pada tanggal 11 pada tanggal 11 Maret ya, Sinode GPKDI secara bersama-sama yang ada di DKI saudara mengadakan SMK bertumbuh ya, bukan berakar tapi bertumbuh ya. Jadi saudara-saudara ya dihimbau untuk saudara bisa ikut ya SMK bertumbuh secara Zoom, saudara ya, secara Zoom ya. Nanti akan diumumkan lebih lanjut di grup saudara ya. Nanti waktunya ya, jamnya semua akan bisa kita lihat di WA saudara ya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua saudara, minggu depan kita ada ibadah offline ya, untuk 25 orang ya, untuk 25 orang kita ibadah offline dan yang lain bisa mengikuti secara Zoom, saudara ya. Nah, dan sebentar sore jam 5 saudara juga ada pendalaman Alkitab melalui Zoom. Saudara yang rindu ya untuk terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, boleh ikut ya pendalaman Alkitab secara Zoom ya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati ya, sampai berjumpa lagi hari Minggu yang akan datang. Saya percaya Tuhan menyertai setiap saudara. Amin.